menyakiti orang itu hukumnya haram. Mencium Hajar Aswad, karena saya baru ingat, mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Ketika seseorang dapat mencium Hajar Aswad kemudian menyakiti orang, dapat sunnah, dapat haram. Kira-kira untung apa tekor? Tekor yang seperti itu. Menyakiti orang haram, mencium Hajar Aswad sunnah, dapat sunnah, tapi dapat haram, maka tekor yang seperti itu. Enggak dapat apa-apa ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Setelah berteriak-teriak memimpin jamaah sampai di kampung halaman, suaranya tinggal sedikit. Dan alhamdulillah ini sudah mulai sehat suaranya. Kalau badan sehat cuman suara saja yang kayaknya sebagian tertinggal di lontar Jamarot. Karena sepanjang perjalanan kurang lebih 6 kilo, karena agak jauh tempatnya, pulang pergi 6 kilo itu. Jadi pada saat itu teriak labbaik Allahumma labbaik dan diikuti oleh jamaah. Akhirnya pas pulang dari lontar Jamarot haus, dan di Mina itu nggak ada air biasa, yang ada air entah zam-zam apa bukan, yang di pinggir jalan itu untuk orang minum semuanya dingin. Jadi kondisi panas kemudian terus karena kondisi sangat dingin. Nah sudah itulah suara terganggu. Tapi alhamdulillah saya kemarin udah sampaikan kepada Pak Haji, suaranya seperti ini, kira-kira bisa apa tidak gitu. Ya, mudah-mudahan nggak lama lagi sudah angsur-angsur sehat ini, mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kali ini kita lanjutkan bagian terakhir dari pembahasan kita 2 bulan yang lalu, yaitu ad-dinu an-nasihah, di mana Rasulullah mengucapkan 3 kali ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Lalu sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasul? Nasihat itu untuk siapa? Lalu dijelaskan, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk para imam-imam kaum muslimin. Kali ini pada bagian terakhir, agama itu adalah nasihat. Sementara nasihat itu ada yang mengatakan hukumnya wajib. Maka dalam riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam kitabnya Sahih Bukhari ini, Imam Bukhari mengambil riwayat dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyampaikan, idzastansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Apabila kalian diminta nasihat oleh saudaranya, falyansah lahu, maka hendaklah memberi nasihat. Jadi kita ini memberi nasihat ketika diminta nasihat. Ketika dimintai nasihat, maka kita wajib memberi nasihat. Hanya saja kemarin sudah saya sampaikan 2 bulan yang lalu, memberi nasihat itu dilihat kondisinya. Kira-kira aman apa tidak. Kalau kita memberikan nasihat kira-kira tidak aman, lebih baik ditinggalkan nasihat itu. Kenapa? Begitu memberi nasihat, setelah memberi nasihat, sudah itu digorok oleh yang diberi nasihat. Kan itu berbahaya yang seperti itu. Maka yang seperti itu lebih baik ditinggalkan. Saya contohkan seperti almarhum ghafarallahu lah, Pak Fattah,
ketika dia pernah memberikan nasihat, lalu selesai sholat subuh, ternyata dibunuh oleh orang yang diberi nasihat tadi. Dan itu terjadi di dekat garasi mobilnya. Itu di Marene sana. Itu sudah lama sudah. Beliau adalah kepala MA Dharma Wanita dulu. Dia. Nah, jadi kalau memberi nasihat itu kira-kira berbahaya, lebih baik ditinggalkan. Untuk mengukur bahaya dan tidaknya biasanya kita tahu, kecuali kita sedang lalai. Maksudnya memang Allah lalaikan kita karena kejadian itu akan terjadi. Semua yang kita lakukan itu memang semuanya sudah diatur oleh Allah. Di dalam azali lauhil mahfud, semua yang terjadi pada kita termasuk suara saya seperti ini sudah dicatat di sana. Kemudian ketika berada di rahim ibu selama 120 hari dicatat lagi oleh malaikat apa-apa yang akan terjadi. Dan sekarang yang terjadi ini adalah hasil dari ketentuan Allah yang telah Allah tentukan. Kita tidak bisa merubahnya kecuali Allah yang merubahnya. Oleh karena itu kadang kita dilupakan oleh Allah untuk menyelesaikan apa yang Allah inginkan. Karena tidak ada kudrah kalau tidak ada iradah Allah. Oleh karena itu ketika seseorang memberi nasihat harus melihat-lihat, harus kita perhatikan kira-kira nasihat itu bagus untuk kita juga atau hanya malah buruk untuk kita. Nah, di sini ada kata-kata idza. Idza itu namanya huruf syarat. Kalau huruf syarat biasanya ada wajib jawab syaratnya. Dan jawab syarat itu biasanya dalam bentuk fi'il, kemudian fi'ilnya majzum. Makanya dikatakan di sini fal yang sah, bukan fal yang sahu, tapi dibaca fal yang sah. Karena ada fi'il syarat. Idza istangsaha ahadukum akhahu fal yang sah lahu. Apabila kalian diminta nasihat oleh saudaranya, maka berilah ia nasihat. Nah, di sini hadis ini wa huwa yadullu ala ta'liqil wujubi bil istinsahi la mutlaqan. Hadis ini menunjukkan kaitan memberikan nasihat itu adalah wajib tapi tidak mutlak. Artinya wajibnya pada kondisi tertentu. Karena itu di sini ada kata-kata syarat idza. Tidak ada kewajiban mutlak. Tapi di dalam kalimat ini, di dalam hadis tersebut, wa mafhumu syarti hujjatun. Mafhum syarat, artinya memahami syarat itu adalah merupakan hujjah atau alasan. Alasan wajib atau tidaknya. Mafhum syarat itu, alasan wajib atau tidaknya. Fi tahsisi umumil mantuki, di dalam mengecualikan keumuman lafadz tadi. Umumnya lafadz kan wajib setiap kita itu memberikan nasihat. Umumnya kan seperti itu. Tetapi di sini ada syarat. Oleh karena itu berdasarkan mafhum syarat atau pemahaman dari syarat wajibnya memberikan nasihat itu merupakan pengecualian keumuman yang diucapkan atau lafadz tadi. Lalu Imam Nawawi menjawab, annahu yumkinu hamlu dzalika ala umuri dunyawiyati. Tidak wajibnya memberikan nasihat itu dibawa ke ranah masalah dunia. Jadi kalau masalah dunia itu memberikan nasihat tidak wajib secara mutlak. Tapi sebaliknya, kalau masalah akhirat itu wajib secara mutlak. Umpamanya begini, ada orang Islam tapi enggak sholat, kita wajib menegurnya. Loh, katanya Islam, tapi kenapa enggak sholat? Atau ada orang sholat tapi enggak pernah ngambil air wudhu. Sholat tapi enggak mau ngambil air wudhu, sholat gitu aja. Jinabat nggak mau mandi, langsung sholat gitu saja. Kalau kita melihat seperti itu, maka kita wajib memberikan
nasihat. Sholat itu supaya diterima oleh Allah, maka syaratnya harus berwudu. Kalau nggak ada air, tayamum. Kalau berwudu tidak bisa lantaran sakit, tayamum. Tayamum yang dibasuh cuma dua, satu muka, kedua tangan. Kalau Imam Syafi'i mulai dari ujung jari ini sampai ke siku. Kalau Imam Syafi'i, ketika kita melihat ada orang yang melakukan sholat tanpa bersuci, maka kita wajib menasehatinya. Berbeda dengan urusan dunia. Kalau ada orang yang mau pergi ke dagang, dia tidak minta nasihat, cuman dia ragu, aku ini dagang ke Angsoduo apa ke Kota Baru, umpamanya kayak gitu, ya biar pilih sendiri. Kecuali dia minta nasihat, Pak, kira-kira aku ini dagangnya kemana, Kota Baru atau Angsoduo, baru kita memberikan nasihat, karena itu adalah urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, ketika kita melihat ketidakbenaran pada seseorang itu, mungkin siang-siang waktunya puasa, dia malah makan di jalan, boleh kita memberikan nasihat, asal kita dekat dengan dia gitu, boleh. Tapi itu tadi, aman atau tidak aman, itu tadi perlu diperhatikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka dijawab oleh Imam Nawawi, itu dibawa kepada ranah dunia. Kanikahim ro'atin, seperti menikahi seorang perempuan. Beliau sampaikan itu, seperti menikahi seorang perempuan. Loh, menikah itu kan urusan akhirat. Iya betul, menikah itu adalah urusan akhirat, tapi dia juga termasuk urusan dunia. Tergantung niat dari nikahnya itu sendiri. Umpamanya begini, yang urusan dunia itu, ketika seseorang datang untuk minta nasihat, Ustadz, saya minta tolong tunjukkan di antara dua perempuan ini mana yang cocok untukku, umpamanya begitu, umpamanya. Lalu kita tanya, bagaimana ciri-ciri dua wanita ini? Setelah diungkapkan keburukannya dan diungkapkan kebaikannya, kedua-duanya diungkapkan, mengungkapkan keburukan orang, tapi ada tujuan untuk tidak terpeleset, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Contoh seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Muawiyah itu punya putra namanya Yazid, di mana Yazid ini adalah putra mahkota yang akan menggantikan Muawiyah. Pada saat itu Yazid sakit, badannya semakin hari semakin kurus, semakin hari semakin kurus. Bapaknya nanyain, nggak bisa Yazid menjawabnya. Lalu ada penasehat kerajaan yang sangat bijak, namanya Amr bin As, juga sahabat Rasulullah. Lalu sampaikan, biar ibunya saja yang memberikan nasihat kepada putra mahkota. Akhirnya ibunya Muawiyah nanyain, kenapa kok tidak mau makan, sakitnya nggak jelas, makin hari makin kurus, makin hari makin kurus, kenapa? Ternyata dia sedang jatuh cinta. Rupanya jatuh cinta ini bisa ngurusi badan rupanya. Ya, sedang jatuh cinta dia. Jatuh cintanya kepada perempuan yang haram untuk dinikahi, itu masalahnya. Siapa? Seorang sahabat namanya Ibnu Adi, itu punya istri sangat cantik. Ternyata Yazid itu jatuh cinta kepada istrinya Adi. Lalu disampaikanlah kepada Amr bin As, dicari jalan keluar oleh Amr bin As. Gimana caranya? Adi dipanggil ke kekhalifahan pada saat itu, dipanggil ke kerajaan. Sampai di situ rencananya Amr bin As supaya khalifah mengambil menantu Adi. Oleh karena itu Adi dipanggil ke kerajaan untuk dijadikan menantunya. Lalu ketika sampai di kerajaan ditanya, kamu sudah nikah apa belum? Dijawab, sudah. Apa yang terjadi? Muawiyah mengetuk keningnya. Sudah ngetuk keningnya. Lalu
begitu keluar ditanya oleh Amr bin As, apa yang disampaikan oleh khalifah? Dia nanya, sudah nikah apa belum? Ya aku jawab, memang aku sudah nikah. Aku jawab aku nikah. Lalu Masya Allah, jangan begitu jawabnya. Lalu gimana jawabnya? Bilang, walaupun sudah nikah, tapi sudah kutolak bain, artinya talak 3 gitu. Akhirnya ngadap lagi, sudah ditalak bain, kira-kira begitu. Begitu sudah ditolak bain, mau dijadikan menantu, belum juga dijadikan menantu. Akhirnya Muawiyah mengutus Abu Hurairah radhiyallahu an, dikasih duit yang sangat cukup. Ya kalau sekarang mungkin untuk perjalanan itu dikasih kira-kira 2 miliar lah, kira-kira gitu. Orang kerajaan, duitnya banyak. Iya. Pergilah ke kampungnya Adi situ, sampai di jalan ketemu dengan Ibnu Umar. Ditanya oleh Ibnu Umar, wahai paman Abu Hurairah, mau kemana? Saya mau melamarkan Yazid untuk mantan istrinya Adi. Loh, emang kenapa? Sudah ditalak 3. Talak 3 itu artinya perempuan tidak boleh nikah kembali kepada suaminya kecuali sudah dinikahi oleh orang lain. Itu namanya talak bain atau talak 3. Jadi kalau ada orang sudah talak 3, nggak bisa rujuk lagi. Dia harus nikah dengan orang lain. Laki-laki itu nikah dengan orang lain, perempuan itu nikah dengan orang lain. Itu namanya talak 3. Jadi harus dijaga kata-kata talak itu, jangan sampai keluar atau yang serupa. Ibnu Umar menyampaikan, kalau gitu tolong juga saya sampaikan lamaran saya kepada mantan istrinya Adi. Rupanya Ibnu Umar pengen juga rupanya. Pengen. Lalu begitu jalan ketemu lagi dengan Ibnu Zubair. Ibnu Zubair itu kan orang yang sangat dekat kepada Rasulullah. Waktu perang Khandaq memberi makan kepada Rasulullah. Ibnu Zubair juga ngomong seperti yang disampaikan oleh Ibnu Umar tadi. Nitip supaya dilamarkan juga kepada mantan istrinya Adi. Setelah itu ketemu dengan Husain bin Ali, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan cucu Rasulullah itu ada 2, Hasan dan Husain. Jadi Husain bin Ali nanya kepada Abu Hurairah, mau kemana? Mau melamarkan Yazid bin Muawiyah untuk kepada mantan istrinya Adi. Loh, kenapa? Sudah ditalak bain oleh Adi. Setelah itu Husain juga nitip sama Abu Hurairah, paman kalau begitu tolong sampaikan juga, saya juga melamar, pengen dilamarkan. Ternyata ada 4 yang pengen melamar istrinya Adi itu. Ini resiko kalau perempuan cantik. Jadi jangan cantik-cantik amat jadi perempuan ya. Jadi banyak yang pengen. Sampai di tempat istrinya Adi, baru disampaikan bahwa istrinya Adi, engkau telah ditalak bain oleh suamimu. Kaget dia, loh kenapa? Karena Muawiyah mau mengambil menantu suamimu, maka kamu diminta untuk ditalak 3. Lalu kami datang ke sini membawa 4 lamaran. Yang pertama untuk Yazid, yang kedua untuk Ibnu Umar, yang ketiga untuk Zubair, dan yang keempat untuk Husain bin Ali. Lalu istrinya Adi tadi, mantan istri Adi bilang, andaikan aku tidak bertemu dengan engkau wahai Abu Hurairah, pasti aku akan mencari engkau. Ternyata Abu Hurairah dengan kebijaksanaan dan ilmunya itu banyak dicari orang, termasuk istrinya Adi, untuk minta nasihat. Di antara 4 ini mana yang harus kupilih? Nah ini tadi memberikan nasihat tadi, dimintai nasihat harus memberikan nasihat. Lalu Abu Hurairah menjelaskan, yang pertama, sebelum kamu memilih di antara 4 ini, kamu harus tahu masing-masing akhlak
dan karakter 4 orang ini. Yang pertama, orangnya kaya, namanya Yazid, orangnya kaya. Pekerjaannya berhura-hura karena duitnya banyak dan suka mabuk-mabukan. Ini yang pertama. Kebaikannya, dia adalah putra khalifah. Yang kedua, Ibnu Umar. Ibnu Umar ini ilmunya tinggi, ilmunya banyak, anaknya Umar bin Khattab. Dan yang ketiga, Ibnu Zubair. Ini juga ilmunya tinggi dan ilmunya banyak, tetapi tidak kaya. Kemudian yang keempat adalah Husain bin Ali. Orangnya, ilmunya melebihi dari yang lainnya. Dan orangnya miskin. Sekarang terserah kamu mau pilih yang mana. Walaupun sudah engkau sampaikan seperti itu, wahai Abu Hurairah, tolong tunjukkan mana yang terbaik untukku. Lalu ditunjukkan, kalau kamu pengen yang terbaik untukku, maka pilihlah calon suami yang pernah bibirnya dicium oleh Rasulullah. Itulah yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah menyampaikan itu adalah Husain bin Ali. Karena Husain bin Ali sangat faham dengan kondisinya Ibnu Adi itu tadi. Lalu setelah dinikahi oleh Husain bin Ali, ternyata Adi tidak lagi dijadikan menantu oleh Muawiyah. Akhirnya pulang ke kampung. Begitu pulang ke kampungnya, ke daerah halamannya, lalu disampaikan oleh Husain bin Ali kepada mantan suaminya, "Loh Adi, tahu jalan pulang?" Kira-kira gitu bahasa kita. "Iya." "Kenapa?" "Aku ingat sama istriku walaupun sudah mantan." Jadi langsung disampaikan oleh Husain bin Ali, "Adi, aku menikahi istrimu lantaran aku ingin menolong kamu." "Kenapa?" "Karena kalau sudah tolak bain tidak bisa dinikahi kalau belum dinikahi oleh orang lain." Ternyata Husain bin Ali menikahi istrinya Adi itu lantaran biar Adi bisa menikah lagi dengan istrinya yang lama itu. Nah, inilah kebijaksanaan Abu Hurairah memilihkan calon suami kepada istrinya Adi itu. Nah, yang seperti ini, maka kanikahil mar'ati, seperti menikahi perempuan itu, ketika ia meminta nasihat, kita wajib memberikan nasihat. Kalau dia tidak meminta nasihat, ya enggak apa-apa, kita tidak menasihatinya. Wa muamalati rajulin, dan juga transaksinya kepada seseorang. Ketika ada orang mau berbisnis, lalu dia bertanya kepada orang yang paham tentang lawan bisnisnya, maka orang itu wajib memberikan nasihat. Kenapa? Supaya tidak terjadi kerugian yang besar. Karena apa? Bisnis itu kan cari untung, nggak ada cari rugi. Untung tapi dengan syarat, artinya berdasarkan syariat, bukan untung menipu. Kadang-kadang ada orang pengen untung tapi menipu. Yang seperti itu yang tidak boleh. Barang buruk dikatakan barang bagus. Luarnya bagus tapi dalamnya buruk. Yang seperti itu enggak boleh dikatakan bagus. Ketika dia ingin transaksi yang ideal, yang sesuai syariah, maka yang bagus dikatakan bagus, yang buruk dikatakan buruk. Lebihnya disampaikan, kurangnya disampaikan. Jadi yang membeli juga tidak bingung. Sama dengan orang jual cabai, di atas ditumpuk yang bagus-bagus, tengah-tengah yang buruk, ngambilnya dikeruk seperti ini. Jadi yang buruk juga kena di situ, kelihatannya bagus. Yang seperti itu transaksi yang tidak berbarokah. Kenapa? Karena ada unsur gurur, ada unsur penipuan, di dalamnya ada yang tidak bagus. Maka yang seperti ini boleh ketika kita melihat, tidak harus kita memberikan nasihat secara langsung, karena ini adalah umurid dunyawiyah wa nahwa dzalik dan sebagainya. Fal awwalu yuhmalu bi umumi fil umurid diniyah. Yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat atau urusan agama. Artinya
nasihat yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah yang berkaitan dengan urusan-urusan agama. Seperti tadi sudah saya sampaikan, ketika kita melihat orang tidak sholat, kita wajib untuk menasihati supaya ia sholat. Asalkan dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang nggak usah disuruh sholat. Kenapa? Walaupun dia sholat, sholatnya tidak sah, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibarat orang kuliah belum daftar, walaupun dia pinter, nggak akan lulus dari Unja, karena belum daftar ke Unja, dan nggak akan bisa masuk ke dalam Unja, belum daftar. Syahadat juga begitu. Belum syahadat dia sholat, nggak akan diterima sholatnya. Belum syahadat dia puasa, nggak akan diterima dia puasanya. Kenapa? Karena dia belum daftar. Jadi untuk daftar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka pada pembahasan berikutnya nanti kita akan membahas tentang wajibnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, wajibnya sholat, dan wajibnya mengeluarkan zakat. Ketika tidak melakukannya, maka orang-orang yang seperti ini ada kewajiban untuk diperangi. Jadi yang pertama tadi itu adalah yang wajib tadi ada kaitannya dengan urusan dunia, urusan agama. Yang kedua urusan dunia. Karena urusan agama tidak perlu nunggu dimintai nasihat, tetapi ketika melihat ketidakbenaran maka kita langsung memberikan nasihat. Allati hiya wajibatun ala kulli muslimin. Memberikan nasihat itu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Ketika kita seorang ayah melihat anak kita tidak sholat, tanpa diminta nasihat oleh anak, kita wajib memberikan nasihat kepada anak bahwasanya sholat itu adalah wajib. Wallahu ta'ala alam. Dan Allah Ta'ala yang lebih tahu. Barangkali itu saja dulu insyaallah. Untuk pertemuan yang akan datang itu tentang hurmatul muslim, yaitu kehormatan seorang muslim, di mana di sini Allah perintahkan kepada Rasulullah an uqatilan nasa hatta yasyhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mau mengucapkan, mau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat, mereka mau mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan mereka mau mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah mau mendirikan sholat, sudah mau mengeluarkan zakat, kalau sudah mau melakukan itu, asamu minni tima'ahum wa amwalahum, terpelihara dariku darah mereka dan harta mereka. Artinya darahnya dia haram untuk diperangi, haram untuk dibunuh, dan hartanya itu wajib dilindungi illa bihaqil Islam, kecuali hanya hak Islam. Maksudnya apa? Darah ini bisa diminta lantaran hak Islam. Apa itu hak Islam? Ketika jihad itu sudah dikomandangkan oleh seorang pemimpin untuk menyelamatkan Islam, maka setiap kita wajib menghalalkan darah kita. Artinya apa? Kita wajib berperang ketika pemimpin kita sudah mengatakan genderang untuk jihad fisabilillah. Kemudian harta kita ketika sudah sampai haul dan nisabnya, itu nggak boleh ditahan, harta itu harus dikeluarkan. Artinya zakatnya harus dikeluarkan. Itu hak Islam. Hak Islam, hak darah maupun hak harta. Tetapi wahisabun Allah, dan perhitungannya adalah di sisi Allah. Maksudnya gini, ada orang ketika dikatakan genderang perang, lalu ia pergi berperang, tapi perginya itu karena terpaksa supaya tidak dibunuh oleh pemimpin, terpaksa. Maka orang yang seperti ini perangnya menyelamatkan dia, tapi apakah diterima atau tidak diterima jihadnya itu adalah urusan Allah, karena Allah yang maha mengetahui hati seseorang. Dan juga ketika ada orang kaya tidak mau mengeluarkan zakat, lalu dipaksa supaya mengeluarkan zakat. Kenapa? Kalau nggak dikeluarkan zakatnya, dia akan dibunuh oleh pemerintah, karena wajib mengeluarkan zakat itu. Maka pada saat itu dia keluarkan zakat. Ketika dia mengeluarkan zakatnya, niatnya ikhlas,
lillahi ta'ala, dia ikhlas tanpa tanpa embel apa-apa, karena memang karena Allah, maka ia melakukannya itulah dia sebagai seorang mukmin. Artinya apa? Melakukannya karena Allah. Tetapi ada juga orang yang melakukannya taqiyatan minasyaifi, karena dia khawatir, karena dia takut, karena dia pura-pura. Dia mengeluarkan zakat itu pura-pura. Kenapa? Karena takut dengan pedang, takut dengan hukuman. Yang seperti ini termasuk orang munafik. Oleh karena itu, setelah ia melakukan yang diperintahkan oleh Allah, itu urusan akhirnya adalah Allah. Apakah diterima atau tidak diterima. Kalau lillahi ta'ala diterima. Tapi kalau karena pura-pura, karena takut kena hukum atau takut dari pedang, maka orang yang seperti itu Allah tahu. Makanya dalam hadis ini katakan wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan perhitungannya diserahkan pada Allah Ta'ala. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya kembalikan kepada Pak Haji. Terima kasih Pak Ustaz. Demikian Bapak Ibu untuk pengajian kita pada pagi hari ini, di mana tadi sudah dikatakan lanjutan dari nasihat. Bagaimana kita tahu kalau urusan akhirat itu wajib mutlak kita memberikan nasihat, sedangkan untuk urusan dunia apabila diminta baru kita memberikan nasihat. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang tadi, kalau seseorang sudah cerai 3 kali, maka dia tidak boleh kawin, harus wanita itu kawin dengan orang dulu. Kalau cerai, baru kawin boleh baru. Ini jadi pertanyaan. Kawinnya itu apakah sebagai syarat untuk dapat yang paling besarnya, atau betul-betul kawin? Sebab kalau kawin itu ada syarat, antara kedua baik laki-laki maupun perempuan itu tidak boleh dipaksa, harus senang sama senang. Iya. Jadi kalau senang sama senang itu, kalau keluarganya berlanjut bertahun-tahun tidak cerai, sang suami tidak perlu bisa menuntut. Tapi kalau dia cerai, ya. Tapi ada sekiranya perkawinan itu diatur memang supaya cepat cerai. Misalnya diintimidasi salah satu, kau harus kawin orang itu dalam jarak waktu sekian bulan ini harus cerai. Sedangkan dalam perkawinan tidak boleh pakai jarak waktu. Kalau nama kawin, kalau memang cerai. Nah, bagi saya tanya yang itu, ada intimidasi untuk jadi persyaratan, memenuhi syarat untuk laki pertama dapat kawin dengan istrinya wali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab satu saja. Pertanyaan Pak Muklis masalah talak ketiga yang harus nikah dulu dengan yang lain. Bagaimana Ustaz? Kalau ada intimidasi bukan karena ketulusan, apakah itu digunakan atau sah nikahnya? Iya, baik. Kayaknya soal nikah ini menarik ya. Karena ibadah yang langgeng sampai di akhirat itu adalah nikah. Jadi nggak usah khawatir, nikah itu di akhirat masih ada. Jadi yang di dunia belum dapat jodoh, di akhirat nanti nikahnya. Jadi nggak usah khawatir. Atau kalau yang di dunia baru satu istrinya, nanti di akhirat nanti ada tambahannya. Bidadari, hurun ain itu kan. Nah, tapi dengan syarat ya harus kita jemput dengan ibadah kita. Baik, pertanyaan menarik dari Pak Muklis, bahwasanya talak 3 itu memang tidak boleh lagi untuk menikah dengan suaminya yang pertama. At-talaqu marratan, talak itu cuma 2 kali talak itu. Jadi ketika talak itu 2 kali, talak pertama boleh rujuk.
Gimana rujuknya? Ya sudah menyatu, udah kembali, saling-saling mau. Suami mengatakan aku rujuk kembali kepadamu, istri mengatakan iya bang mau. Ya udah selesai yang seperti itu. Nah, yang kedua juga begitu. Kemudian yang talak yang ketiga ini tidak boleh lagi kembali kepada istrinya, tidak boleh kembali lagi kepada suaminya. Seorang suami ketika ingin kembali kepada istrinya, maka istrinya itu harus menikah lagi dengan laki-laki yang lain dan telah mengisap madunya. Dan ia telah mengisap madu sama-sama, artinya telah hubungan suami istri. Tapi apakah boleh direncanakan sampai tanggal sekian bulan sekian? Itu yang tidak boleh. Tapi kalau di tengah perjalanan ada perubahan niat, itu enggak masalah. Tetapi enggak boleh direncanakan, aku nikahi kamu sampai 2 minggu saja, umpamanya kayak gitu. Enggak boleh yang seperti itu. Enggak boleh. Itu namanya sudah ada rencana. Yang seperti itu enggak boleh. Tetapi ketika walaupun ada rencana, ternyata loh nikah dengan Mbak Aminah ini kok enak tuh. Terus akhirnya enggak jadi lagi dia mau menceraikannya. Itu haknya, enggak masalah. Ya salahnya sendiri kenapa kemarin ditinggalin. Akhirnya diambil orang baru menyesal. Nah, jadi ketika seseorang sudah talak 3, wanita itu harus menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain itu baru boleh kembali kepada suaminya. Ketika pengen kembali kepada suaminya. Tapi kalau perempuan itu tidak mau, ya nggak boleh dipaksa, harus nggak boleh. Atau seandainya laki-laki itu mau menceraikan hanya lantaran untuk laki-laki itu dan perempuan tidak mau, itu juga tidak boleh dipaksakan. Karena apa? Perempuan tadi sudah nyaman dengan suaminya yang baru. Maka pada saat itu suami yang baru nggak boleh memaksa istrinya untuk menikah dengan suaminya yang pertama. Lantaran apa? Lantaran sang perempuan tidak mau. Kemudian peristiwa Husain bin Ali ini, ternyata istrinya Adi itu masih mau kembali kepada suaminya. Makanya posisi Husain bin Ali itu adalah sebagai sang penyelamat. Kalau nanti istrinya Adi dinikahi oleh laki-laki lain dan ternyata laki-laki lain itu betul-betul nyaman dengan istrinya Adi, lalu tidak mau menceraikannya, bagaimana nasibnya Adi ini? Kan kasihan yang seperti itu. Oleh karena itu Husain bin Ali sesuai dengan nasihat Abu Hurairah dipilih oleh istrinya, mantan istrinya Adi untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangganya. Andaikan Husain bin Ali tidak menceraikannya, itu juga tidak masalah. Lantaran Adi telah pulang, maka pada saat itu niat untuk menceraikan, untuk menyatukan kembali antara Adi dan istrinya itu ada. Dan itu yang terbaik. Karena apa? Istrinya masih sangat mencintai suaminya. Jadi talak 3 itu memang harus nikah lagi dengan laki-laki lain, perempuan itu. Kemudian kalau ada orang mentalak istrinya, talaknya itu karena dipaksa, maka talaknya tidak sah. Talak itu tidak boleh dipaksa. Talak itu harus dengan kemauannya sendiri. Lantaran mungkin istrinya sudah tidak lagi bisa diatur. Atau seperti Ayahanda Kiai Lohot sering menyampaikan, karena istrinya itu sudah bagus ilmu agamanya, maka sudah dinikahinya, kemudian terus ditalaknya, dan ia sudah siap untuk menjalankan ajaran-ajaran suaminya. Nah, itu yang sering saya dengar dari beliau itu. Nah, tapi dengan syarat dia itu mau. Kalau tidak mau ya kasihan, janganlah kalau tidak mau, kan gitu. Nah, talak tidak boleh dipaksakan, atau talak tidak sah dalam kondisi kita marah. Marah dalam artian di sini kita sudah nggak ingat lagi, nggak terkontrol.
otak sadar kita nggak terkontrol. Umpamanya sambil mengucapkan talak, meja di depannya itu pecah. Itu udah saking marahnya itu barangkali. Jadi ketika seseorang mentalak tanpa menyadari apa yang diucapkan di lesannya, maka orang seperti itu talaknya tidak sah, batal talaknya. Kenapa kok talaknya batal? Karena dia mengucapkan tidak dengan hati yang jernih. Bapak ibu saja sholat, kalau hatinya itu kacau, mabuk, nggak sah sholatnya itu. Fala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu. Jadi kita dilarang untuk melakukan sholat, jangan deket-deketi sholat dalam keadaan mabuk. Walaupun itu sebetulnya adalah proses pengharaman khamar. Tapi artinya begini, orang ketika dalam keadaan mabuk itu dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Seperti orang marah seperti itu. Ketika marahnya sangat besar, mendekati 100%, mungkin 85% atau 90%, itu otaknya yang tidak sadar. Oleh karena itu, dalam keadaan marah, apalagi dalam keadaan dipaksa, orang yang seperti itu tidak jatuh talaknya, kecuali memang betul-betul sadar. Ketika sadar, baru jatuh talaknya. Jadi kalau dipaksa, talaknya tidak jatuh. Kenapa? Dipaksa itu artinya dia tidak mau. Nggak ada orang dipaksa mau. Kalau dipaksa mau itu artinya mau sama mau gitu. Nah itu kalau dipaksa mau itu terpaksa. Karena dipaksa maka dia terpaksa menjatuhkan talak. Barangkali itu Pak Mukhlis. Demikian jawaban dari Ustaz Pak Mukhlis. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami muliakan Ustaz. Dari kajian Ustaz tadi saya mendengar nasihat yang urusan dunia itu nggak tahu, tapi urusan akhirat itu wajib hukumnya. Tapi secara realita perkawinan ini ada yang mengatakan wajib, sunat dan haram kalau pernikahan tadi. Jadi saya menanyakan tadi Ustaz kajiannya banyak masalah pernikahan dan zakat tadi ya. Saya kalau misal perceraian kan Pak, kita juga sebagai mungkin keluarganya kan wajib memberi nasihat kepada yang mau bercerai. Apa hukumnya perceraian itu? Apakah bisa dikatakan wajib, bisa dikatakan sunat, bisa dikatakan haram? Kadang-kadang gitu. Karena untuk perkawinan saya baca literatur, bisa dikatakan wajib, bisa dikatakan sunat, malahan bisa dikatakan haram. Hukum perceraiannya gimana? Ini saya minta pandangan Ustaz. Langsung. Silakan. Masalah. Ya udah jelas pertanyaannya. Nasihat untuk syarat waktu pernikahan, ada yang wajib, ada yang sunat dan ada yang haram. Apa hukumnya? Iya. Pertanyaannya sudah dijawab oleh yang bertanya. Iya. Jadi talak tadi ya, nikah dan talak. Nikah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang haram gitu. Wajib itu ketika telah memenuhi syarat nikah, akan tetapi dia sudah sangat mendesak. Kalau ditinggalkan akan menjadi berzina. Maka yang seperti itu sudah masuk kategori wajib. Jadi wajibnya bukan secara mutlak. Wajibnya istirat. Wajibnya pakai syarat. Kalau dia tidak nikah, ya bisa jadi dia nikah sendiri gitu. Ya, diam-diam gitu. Maka yang seperti itu orang tua wajib bertindak yang seperti itu. Dia sudah minta, Pak, aku mau nikah. Rasanya udah nggak kuat lagi lah di dunia ini kalau nggak nikah. Ya. Itu orang tua harus cepat bertindak, cepat membawanya ke KUA. Kalau tidak nanti dia bisa ke KUA sendiri itu bagus. Tapi kalau tidak malah pergi ke puncak kan malah repot nanti yang seperti itu. Nah,
Maka ketika sudah terjadi isyarat seperti itu, ini sudah masuk kategori wajib yang seperti itu. Kemudian yang kedua sunnah. Dia sudah mampu, tetapi dia tidak berkeinginan yang sangat kuat. Ketika dia tidak berkeinginan yang sangat kuat, lalu dia pun menikah, maka nikahnya itu menjadi sunnah yang seperti itu. Jadi tergantung kondisi. Jadi istiratnya itu adalah kondisi. Yang haram begitu. Kalau dia belum mampu, kemudian terus dipaksa untuk nikah, maka yang seperti itu nikahnya bisa haram. Kenapa? Setelah nikah langsung rusak yang seperti itu. Dia belum tahu dan belum mampu untuk melakukan pernikahan. Demikian juga ketika talak tadi. Talak itu gimana? Abghadul halali indallahi at-talaq. Barang haram, barang halal yang dibenci oleh Allah itu adalah talak. Barang halal nih. Kenapa? Rasulullah sendiri juga pernah mentalak istrinya. Di antaranya adalah Hafsah. Sehingga Umar bin Khattab sedih ketika Rasulullah mentalak putrinya. Tapi itu adalah ketentuan Allah dan Rasulullah cuma menjalankan wahyu saja. Jadi barang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah talak. Jadi tolak itu juga ada yang haram, ada yang haram. Tolak itu juga ada yang bahkan wajib tolak itu, wajib ditalak. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi taat kepada suaminya. Setiap hari dia melakukan dosa dan suaminya sudah tidak mampu lagi untuk menyetirnya, membimbingnya. Maka ketika ada perempuan yang sudah tidak bisa lagi diatur oleh suaminya dalam posisi syarak, dalam posisi syariat, maka perempuan itu lebih baik dilepas. Kenapa? Suami itu bertanggung jawab terhadap istri. Istri tidak bertanggung jawab kepada suami, tapi suami bertanggung jawab kepada istri. Perbuatan dosa istri kita, Bapak, kita suami ditanya, dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Tapi dosa suami, istri nggak pernah ditanya. Gimana suami? Nggak pernah ditanya, karena suami bukan tanggung jawab istri, tapi istri tanggung jawab suami. Oleh karena itu, semua yang dilakukan oleh istri itu harus dengan izin suami. Umpamanya istri mau puasa Senin Kemis, itu harus bilang dulu sama suaminya. Kenapa? Gimana kalau suaminya tidak di rumah? Ya harus tetap ngomong, izin dulu sehingga suami tahu. Umpamanya suaminya lagi ada tugas kira-kira 15 hari di luar. Kemudian pas suami balik dia puasa, seperti itu. Maka puasanya itu lebih di bawah posisinya daripada melayani suaminya. Melayani suami hukumnya wajib, puasa Senin Kemis hukumnya sunnah. Maka lebih didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kalau mendahulukan yang sunnah, maka dia akan kehilangan yang wajib, memperoleh yang haram. Satu contoh lagi, menyakiti orang itu hukumnya haram. Mencium hajar aswad, karena saya baru ingat, mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah. Ketika seseorang dapat mencium hajar aswad kemudian menyakiti orang, dapat sunnah, dapat haram. Kira-kira untung apa tekor? Tekor yang seperti itu. Menyakiti orang haram, mencium hajar aswad sunnah, dapat sunnah, tapi dapat haram. Maka tekor yang seperti itu, nggak dapat apa-apa yang seperti itu. Demikian juga seperti tadi, ketika istri berpuasa, suami pulang, maka puasanya harus dibatalkan kalau suami menginginkan. Tapi kalau suami mengatakan ya teruskan puasamu, nggak apa-apa. Oleh karena itu suami bertanggung jawab kepada istri. Maka istri ketika mau pergi kemana itu harus izin dengan suaminya. Umpamanya mau belanja ke warung, nggak ada salahnya, Pak aku mau ke warung dulu, kan nggak sulit yang seperti itu kan, mau ngomong gitu saja. Jadi artinya ketika seseorang talak itu adalah wajib, maka berarti istrinya itu sudah nggak bisa lagi untuk dipertahankan.
Kalau dipertahankan akan menyebabkan banyak tanggung jawab suaminya. Demikian juga si istri begitu, harus dilepaskan. Kenapa? Karena kalau dia tetap dipertahankan, dia nanti akan durhaka kepada suaminya. Ketika durhaka kepada suaminya, tentu timpahannya adalah dosa. Oleh karena itu lebih baik dilepaskan tanggung jawab itu. Suami melepaskan kewajibannya terhadap istri, suami melepaskan tanggung jawabnya kepada istri, istri melepaskan kewajibannya terhadap suami. Pisah. Yang seperti itu maka hukumnya adalah wajib, supaya antara suami dan istri terbebas dari tanggung jawab dan kewajiban. Tanggung jawab suami terbebas, kewajiban istri juga terbebas. Jadi seperti itu Pak. Ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan bahkan ada mubah. Jadi tergantung kondisinya. Itu namanya istirat. Jadi melakukan sesuatu dengan syarat. Menikah wajib ada syaratnya, sunnah ada syaratnya. Tolak juga begitu, ada syaratnya. Seperti tadi yang pertama wajib karena sudah nggak bisa lagi diatur, barangkali seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Ustaz, dan kami bersyukur alhamdulillah Pak Ustaz sudah kembali lagi telah melakukan ibadah dan tugas dari negara. Juga kami sampaikan kepada Pak Ustaz, saya juga penelitian dulu tahun 2015 Pak. Itu tugas seperti Bapak yang ada dua akhirnya mau nangis kan. Kita itu di sana ibadah haji dan ibadah dalam menolong umat yang melaksanakan ibadah haji. Kalau saya itu terutama ibu-ibu Pak, subhanallah sangat indah sekali Pak. Jadi ketika kita menolong, diprioritaskan saya yang lansia itu, dan ada kenangan indah yang pas begitu pulang Pak kan ada mau tolong wadah itu kan ada naik eskalator. Saya kedua, ibu-ibu yang kedua. Kalau saya tidak kuat lahir batin dan iman, mungkin saya mati. Jadi artinya bahwa memang segala sesuatu itu di samping mengingatkan juga harus dibarengi dengan skill gitu kan. Skill menolong juga seperti disampaikan oleh Bapak tadi, ada skill yang menolong secara fisik dan juga menasihati. Nasihati itu mungkin kita harus yang diutamakan adalah skill kita dalam menasihati dan apa esensinya, apa yang disampaikan kepada, karena orang yang dinasihati itu pasti orang yang bermasalah. Kalau tidak dengan sesuai dengan skill dan kondisi itu, kita akan dilawan oleh pihak dari kecelakaan. Terima kasih Bapak, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, langsung. Masih ada yang tanya? Satu aja jawab dulu. Ya, memang saya merasakan 3 kali menunaikan ibadah haji ini yang paling nikmat jadi petugas. Dimana ketika jadi petugas terasa yang kita ini bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kenapa? Bukan hanya jamaah yang bertanya, tapi dari teman-teman pembimbing ibadah pada melayangkan banyak pertanyaan ke WA untuk mengurusi jamaahnya. Artinya begini, ketika ada pembimbing ibadah dari Jawa Timur bertanya kepada saya tentang bagaimana caranya niat tawaf wada digabung dengan tawaf ifadah. Nah, kayaknya mereka bimbat yang dari Jawa Timur belum tahu itu. Jadi di dalam WA itu saya jawab panjang dan lebar. Tapi di luar grup, nanti kalau di dalam grup ketahuan tidak tahunya kan gitu. Jadi japri gitu, jaringan pribadi gitu. Jadi pada saat itu saya jawab berdasarkan rujukan-rujukan kitab-kitab klasik seperti kitabnya Imam Nawawi, Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Jadi pada saat itu terasa sekali kita ini bermanfaat, dan manfaat itu maksudnya begini, ketika saya sampaikan ini kepada pembimbing ibadah, nanti pembimbing ibadah akan menyampaikan kepada jamaahnya. Yang saya minta satu, mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bermanfaat dan itu bisa membantu saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul Bu, yang nikmat itu sebetulnya jadi pembimbing jadi petugas, karena bisa melayani. Termasuk ada jamaah yang minta dorong, saya dorong dari Sisah naik mobil turun di terminal
Sip Amir saya dorong kurang lebih sekilo, dorong kursi roda sekilo, kurang pergi berarti 2 kilo. Tapi ada keuntungannya Bu, keuntungannya saya sehat, jadi kaki saya jadi anget gitu karena dorong. Cuman pada saat itu saya bilangi sama ibu ini, Bu, itu saya sholat dengan suaminya Bu, sudah selesai tawaf wada, ibu sholat di kursi roda saja, jangan turun dari kursi roda. Saya sama bapak sholat di samping ibu sini. Rupanya ibu ini turun dari kursi roda, sholat di belakang kami. Udah itu terdetak dalam hati, loh kok ibu ini ada di dekat sini, gimana nasib kursi roda? Bener, saya selesai sholat kursi roda hilang. Iya, hilang. Jadi saya bilang, Bu, gimana? Nggak mungkin saya gendong ibu, bapak mungkin juga nggak kuat gendong ibu, dan saya juga nggak mungkin gendong ibu nih. Jadi gimana pulang ini? Ibu ini agak menyesal keluar dari kursi roda. Akhirnya saya temui polisi yang jaga orang tawaf. Saya bilang, Habibi, Arabah do'at kina tusalli. Jadi maksudnya gini, bahasa kita begini, Mas, kursi roda hilang waktu ibu ini sholat, gimana? Kemudian nanya, kaifal asrat, gimana ciri-cirinya? Saya bilang, wad'ul qadam ilal wahid, tatakan kaki cuma 1. Ya untung saya bisa bahasa Arab gitu. Ya, tatakan kaki cuma 1. Akhirnya saya diajak mundar mandir sana. Lama-lama tidak ketemu kursi itu. Akhirnya dia capek, duduklah di tempat semula. Kira-kira 1 menit, datang orang selesai tawaf pakai kursi roda, nyerahkan kursi roda tadi kepada polisi tadi. Pas kebetulan tatakannya 1 walaupun kursinya berbeda. Itu dikasihkan ke saya itu. Alhamdulillah kursinya lebih bagus. Yang tadi ngeot. Dorongnya berat. Ini dorongnya pulang ringan betul nih. Tapi kursi roda itu kan bukan milik pribadi. Kursi roda itu adalah milik haram, milik Masjidil Haram, dan yang di bawah itu adalah milik hotel. Jadi ya untung hotel itu dapat ganti kursi roda baru. Jadi itu Bu. Ya alhamdulillah nikmatnya di situ. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna wa bilghina ila 120 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi ayunina saghira wa fi ayunin nasi kabira. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'idina minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum jami'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.